Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu bapak yang saya hormati, pada episode kali ini akan kita sampaikan penanganan secara singkat penyakit diabetes. Semoga bermanfaat. Ibu bapak yang saya hormati, diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal, di mana nilai normal gula darah sewaktu tanpa puasa di bawah 200 mg per desiliter, sedangkan nilai normal gula darah puasa adalah di bawah 126 mg per desiliter. Tanda dan gejala diabetes antara lain selalu merasa haus, pandangan buram, selalu merasa lapar, kesemutan, berat badan turun drastis, dan sering buang air kecil. Ibu bapak yang saya hormati, diabetes yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan hipoglikemi dan hiperglikemi. Hipoglikemi adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah kadar normal, yaitu di bawah 70 mg per desiliter. Tanda hipoglikemi antara lain tangan gemetar, nyeri kepala, keringat dingin yang berlebihan, tidak sadarkan diri, mengantuk, serta pandangan kabur. Jika ibu bapak mengalami hipoglikemi, maka bisa langsung mengonsumsi larutan air gula atau makanan tinggi gula seperti permen. Kondisi yang kedua yaitu terjadinya hiperglikemi, yaitu kadar glukosa darah sangat tinggi di atas 300 mg per desiliter. Gejala hiperglikemi antara lain sering merasa kehausan, pusing, mulut dan kulit terasa kering, buang air kecil meningkat, penglihatan menjadi kabur, serta nafas terengah-engah dan bau nafas tidak sedap. Untuk penata laksanaan hiperglikemi, ibu bapak bisa melakukan pola hidup sehat, kemudian pemeriksaan di fasilitas kesehatan, di mana nanti bisa diberikan satu obat oral atau kombinasi dua obat oral, atau obat oral dan insulin, atau insulin berdasarkan kondisi dan kadar gula darah ibu bapak. 5 kunci sehat ala diabetesi. Yang pertama, diet sehat diabetes mellitus, yaitu selalu memperhatikan 3J. J yang pertama, jumlah kalori. Makanlah makanan sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh. J yang kedua, jadwal. Makan harus diikuti sesuai dengan jam makan. J yang ketiga, jenis makanan. Makanan harus diperhatikan pantang gula dan makanan manis. Yang kedua adalah olahraga. Kemudian hindari stres, cek kadar gula darah secara teratur, serta menghindari terjadinya luka. Ibu bapak yang saya hormati, diet pada diabetes mellitus. Cara pengaturan makanan yang pertama,
Jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Kedua, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain. Dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim, kue-kue manis, bolu, tarsis, abon, dendeng, dan sarden. Yang keempat, bahan makanan yang diperbolehkan. Lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai yang dianjurkan. Aneka ragam sayuran untuk memberikan rasa kenyang dan kandungan serat tinggi. Buah-buahan dalam jumlah cukup, dan minyak serta garam dalam jumlah yang tidak berlebihan. Yang kelima, jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari dibagi dan diatur dengan baik, terutama bagi penderita yang menggunakan obat dan suntikan insulin. Yang keenam, untuk mengganti gula dapat digunakan sakarin dengan perbandingan 1 gelas minuman digunakan 2 tablet sakarin atau 1/4 sendok teh sakarin kristal, dan bila menggunakan sakarin jangan dipanaskan karena dapat memberikan rasa pahit. Terima kasih sudah mengikuti video singkat kami tentang penanganan diabetes secara singkat. Ikuti terus video-video kami tentang tips-tips kesehatan. Ada salah, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.